Kalau ada pertanyaan, apakah saya disuruh jadi orang kaya dalam Islam? Jawabannya iya. Bagaimana? Kata kuncinya sederhana. Ikhlaskan niat ingin mencari nafkah, kemudian perhatikan 3 hal sekaligus berentetan. Modalnya halal, sistemnya halal, produknya halal. Selebihnya yang kelima, tawakal kepada Allah. Maka dipastikan akan Allah bukakan rezekinya. Dan ini menjadi orang kaya penting. Saya mengajak seseorang sholat di masjid, saya dapat pahala 10 misalnya. Orang yang saya ajak sholat bersama saya, dia juga dapat 10. Tapi karena saya ngajak dia, maka saya akan dapat pahala 10 lagi seperti dia, tanpa dikurangi pahala dia, karena saya ngajak. Baik, imam yang sholatnya jadi imam, dia akan panen pahala makmumnya. Muadzin akan panen pahala semuanya. Tapi ada orang yang panen pahala karena hartanya, yang membangun masjid itu. Kalau kita nggak punya harta, nggak bangun masjid, dari mana kita bisa dapat pahala? Bayangin kalau 1000 orang, 3000 orang yang sholat, 5000 orang yang sholat, kita hanya berinfak. Dan ingat teman-teman, berinfak ke masjid ini walaupun bukan kita bangun semua, kembali kepada hadis Nabi SAW yang sahih berbunyi, siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi sebesar cakaran kaki burung, atau dalam riwayat lain dikatakan seperti sarang burung, kita sumbang 1000 rupiah, 5000 rupiah, semampu kita, gitu kan? Maka akan dibangunkan baginya istana di surga. Artinya kita punya andil di pahala itu. Ini penting sekali untuk dilakukan. Maka perlu menjadi orang yang mampu, teman-teman. Kita tahu jihad dalam Islam selalu dimulai ayatnya dengan bi amwalikum wa anfusikum. Selalu harta dan jiwa, harta dan jiwa. Jadi memang harta penting, gitu kan? Jadi kita boleh mencari nafkah, boleh mencari harta yang banyak, teman-teman sekalian, dan tidak ada batas dalam Islam. Yang penting halal, gitu kan? Sampai Abdurrahman ibn Auf, ya, pada saat mau meninggal, pada saat beliau meninggal mau dibangun, mau dibagi hartanya, radhiyallahu anhu, itu sampai emasnya bertumpuk di gudang, sudah banyak diinfakkan, tapi masih banyak tertumpuk, mau dibagi ahli waris, sampai di kampak, yang ngampak itu tangannya memar karena banyaknya emas yang ditinggalkan. Islam dibolehkan itu, nggak ada masalah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan mereka tidak minta-minta, punya kekayaan yang ditinggalkan, jauh lebih mulia daripada mereka mengemis pada orang lain. Terus begitu. Dan kita disuruh bekerja, teman-teman sekalian, jangan malas. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, seseorang antara kalian mengambil potongan-potongan tali, lalu kemudian dia ke hutan, dia kumpul ranting-ranting kering, lalu diikat, dipikul di pundaknya, kemudian dia menjualnya di pasar, jauh lebih mulia daripada dia minta-minta kepada orang lain. Kita disuruh berusaha, bekerja, terus ikhtiar, gitu kan? Dan ini dibolehkan. Dan